Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Nah teman-teman, kemarin di video sebelumnya saya sudah membacakan Pupuh Mijil, yaitu perpisahan antara Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul setelah 7 hari 7 malam memadu cinta, dan kemudian ketemu dengan Sunan Adilangu di pantai Parangtritis, di pinggir pantainya, dan kemudian diberi wejangan agar tidak sombong. Dan di bagian ini, di Pupuh dan Danggulo ini, masih berhubungan dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan kepada Panembahan Senopati. Dan di Pupuh ini adalah asal muasal penunggu Gunung Merapi, dan juga merupakan kalau di Jogja itu pasti kita tahu ada namanya garis imajiner antara Merapi, itu ada dari Merapi nanti ada Tugu Jogja, dan itu nanti ada di Keraton, terus ada Panggung Krapyak, dan berakhir di Pantai Selatan. Dan ini merupakan mungkin ini adalah kenapa ada garis imajiner di Jogja ya. Ini adalah salah satu mungkin petunjuknya di Pupuh ini. Pupuh ini adalah pupuh terakhir yang akan saya bacakan. Banyak pelajaran yang bisa diambil di sini juga. Oke teman-teman, akan saya bacakan setelah yang satu ini. Pupuh dan Danggulo. Dan lagi anakku, sungguh aku ingin bertanya, apa yang kamu dapatkan dari tengah samudera? Senopati menjawab pelan, yang saya peroleh telur lungsung jagat yang harus saya makan, dan minyak jayang katong. Kedua benda kemudian diaturkan. Susangwiku melihat dan berkata, untunglah belum sempat kamu pakai. Jikalau sudah kamu pakai, aku tidak bisa membayangkan akan menjadi apa kamu. Hanya akan mendapatkan kesengsaraan hidup. Akan gagal keinginanmu untuk menjadi raja, gagal impianmu menguasai dunia. Kamu akan tinggal di dalam samudera, tidak akan bisa pulang ke Mataram. Seluruh rakyatmu tidak akan bisa melihatmu. Begitu juga istri dan anakmu, karena sudah berganti alam menjadi pasangan Ratu Kidul. Hilanglah wujud manusiamu. Dan lagi aku sungguh-sungguh bertanya, kamu jatuh hati kepada ratu wanita, bagaimanakah wujudnya? Senopati menjawab pelan, wujudnya sangat cantik. Seumur hidup belum pernah hamba melihat wanita secantik dia itu. Sang Wiku tersenyum dan berkata, engkau jatuh cinta, terpikat wujud cantik yang sesungguhnya hanyalah sihir belaka. Sungguh kamu belum awas. Dulu aku sudah pernah memasuki istana samudra. Cincin sang diah aku curi dari jari kelingking sang burung. Lihatlah ini anakku. Terkejut sang Senopati manakala melihat wujud cincin sedemikian besarnya. Seperti tebok tampah kecil tempat memilah butiran padi dengan kulitnya setelah ditumbuk, terbuat dari jalinan bambu. Lubang lingkarannya. Senopati tertunduk. Masih belum percaya dalam hati, Sunan Adi menangkap ketidakpercayaan itu. Bimbanglah hati Senopati, lantas berkata sang Wiku, anakku, mari kita buktikan. Mumpung ratu wanita sedang tidur sekarang,
akan terlihat wujudnya yang asli. Perhatikanlah dengan seksama nanti. Setelah itu Jeng Sunan dan Senopati berjalan ke tengah samudera. Sesampai di dalam istana samudera, Ratu Kidul didapati tengah tertidur. Tubuhnya rebah dan sangat-sangat besar. Bahkan terdengar bunyi dengkurannya. Rambut gimbal taringnya tampak mencuat, panjang 3 jengkal jari, sebesar carak atau ceret tempat air minum. Besarnya taring, payudaranya menggelantung turun. Senopati ngeri melihat wujud tersebut, terpaku tak bisa bicara sepatah kata pun. Sunan Adi berkata kepada Senopati, "Anakku, itulah wujud dia yang sesungguhnya. Bisa berubah wujud sangat-sangat cantik hanya karena kekuatan sihir belaka. Mendapat anugerah dari Hyang Agung. Manakala terjaga dari tidur, wujud apapun yang diinginkannya bisa dia buat. Mampu merubah wujud 7 kali dalam sehari dengan wujud cantik yang berbeda-beda. Apabila kamu sudah cukup melihat, mari kita segera pulang. Jangan sampai nanti dia terbangun. Tidak enak di hati jadinya nanti." Setelah itu segera beranjak pulang kedua priayi agung. Sepanjang jalan, Sunan Adilangu terus menasihati, "Aku tidak bermaksud menghalangi anakku. Kedekatanmu dengan sang ratu wanita terserah kepadamu. Sesungguhnya sudah benar apa yang kamu lakukan sebagai seorang raja. Namun aku menyarankan sebatas pertemanan saja antara 2 orang penguasa. Sebab dialah yang menjaga Pulau Jawa. Tak ada salahnya jika dimintai bantuan. Marilah kita pulang ke Mataram. Aku ingin mampir sejenak ke istanamu." Setelah itu keduanya mempercepat jalan masing-masing. Sunan Adilangu diiringi Senopati. Jalannya secepat kilat. Hanya sekejap saja sudah sampai, langsung menuju ruang belakang. Sunan Adi dan sang cucu yaitu Senopati hendak membuktikan khasiat benda yang diperolehnya dari samudera. Tersebutlah juru taman. Senopati sudah usur usianya dan suka madan, sehingga terkena sakit batuk, badannya kurus. Jika kumat batuknya, dia tak bisa tidur semalaman. Memohon selalu kepada Hyang Widi supaya diberikan kesehatan, agar diberikan panjang umur. Setiap berdoa pasti seperti itu permintaannya. Saat itu tak disadarinya jika Gustinya menghampiri. Berusaha turun dia dari balai dengan susah payah. Setelah duduk berkatalah Senopati, "Hai Kitaman, aku tadi melihat engkau berdoa meminta kekuatan badan. Apakah permintaanmu itu sungguh-sungguh? Meminta sembuhnya penyakitmu, meminta panjangnya usiamu?" Juru taman mengaturkan jawaban, "Benar Gusti, sungguh hamba siang malam meminta kepada Hyang Widi agar diberikan usia panjang dan kesembuhan. Kalau kamu memang sungguh-sungguh, aku akan memberikan sarana buat hidupmu, agar supaya sirna segala penyakitmu." Kitaman mengaturkan terima kasih, bergerak mendekati Senopati, diberi telur dan diterima sudah. Segera disuruh memakan mentahan. Segera dimakan seketika itu juga. Kitaman berputar-putar tubuhnya bagaikan gangsing dan menggeram keras. Suaranya bagaikan pohon yang tumbang dari tempatnya. Seketika berubah wujudnya sangat-sangat besar. Juru taman bagaikan gunung anakan besarnya. Taring muncul dan rambut berubah gimbal. Terkejut Senopati. Melihat kejadian itu sangat-sangat heran hatinya. Sang Wiku berkata kepada Senopati, "Seperti itulah kejadiannya apabila kamu menuruti perkataan Ratu Kidul." Sang Senopati tak bisa berkata-kata, tertegun dan kecewa melihat akan hal itu, melihat wujud
bagai anakan gunung. Sunan Adilangu segera berbicara lagi. Tinggal satu benda lagi anakku, buktikanlah apa yang dinamakan minyak Jayeng Katong tersebut. Sang Senopati menurut, lantas memerintahkan untuk memanggil seorang emban atau pelayan wanita bernama Nini Panggung dan seorang penabuh gamelan bernama Ki Koso. Tak berapa lama kemudian keduanya telah menghadap sang Senopati, pelan berkata, "Bibi Panggung kamu saya panggil. Berikut Ki Koso kalian berdua akan aku coba untuk memakai minyak Jayeng Katong pemberian Ratu Kidul. Apabila sudah memakai pasti akan menjadi sakti luar biasa. Yang diperintahkan hanya menurut, tidak membantah lagi." Nini Panggung dan Ki Koso ditetesi minyak Jayeng Katong. Seketika tak terlihat keduanya beralih alam menjadi siluman. Begitu kedua sirnanya, tak terlihat, heranlah Senopati. Ketika abdinya berubah tidak lumrah, lantas pelan dia berkata, "Hai Ki Koso dan Bibi Panggung, kalian sekarang tidak bisa dilihat oleh mata lagi." Menjawab yang telah tak terlihat, "Benarlah demikian Gusti, namun saya tidak akan pergi jauh dari istana Mataram. Semenjak saat diberi minyak oleh Gusti, walaupun kami tak akan bisa dilihat mata." Sunan Adilangu menjawab, menyahut pelan, "Hai kamu Nini Panggung dan Ki Koso, ikhlaskanlah ini semua sudah menjadi kehendak yang agung. Kalian semua dijadikan tumbal oleh Gusti kalian. Kalian sekarang bukanlah manusia, sudah tidak bisa dilihat. Kalian sudah berubah menjadi jin. Tetapi janganlah kalian meninggalkan Mataram. Dampingilah Gusti kalian. Sepertinya akan lebih baik, oh anakku Senopati, apabila ketiga abdi ini aku tempatkan, Nini Panggung dan Ki Koso penunggu di pohon beringin tua, sedangkan juru taman aku tempatkan di Gunung Merapi memimpin seluruh makhluk halus yang ada di gunung tersebut, menjaga keamanan, menghadang musuh yang hendak merusak kerajaan. Juru taman yang bertugas menghadapi semua yang diperintah mematuhinya." Ketiganya sudah menempati tempat yang diperintahkan. Nini Panggung, Ki Koso dan juru taman setelah selesai membuktikan, kedua pria agung Sunan Adilangu dan Panembahan Senopati masuk ke dalam istana. Senopati terus terheran-heran dalam hati. Hasil dari istana samudera hampir saja membuat dia celaka salah jalan. Sunan Adilangu mendadak berkata, "Senopati, istanamu tanpa pagar pembatas, bagaikan seekor kerbau yang dibiarkan terumbar. Tanpa kandang, oh anakku Senopati Ngalogo. Hal ini adalah kepasrahan yang keliru. Bukan kepasrahan kepada Allah yang benar, bahkan terkesan angkuh kerajaan Mataram. Semua perbuatanmu selalu didahului kecongkakan bagai kerbau dan sapi tanpa kandang. Menampakkan siapa yang berani dengan aku akan memancing orang jahat dan musuh. Kenakanlah kesadaran yang jernih dan penuh ketenangan. Berjalanlah dengan hati penuh syukur dan tulus. Istana dengan diberi pagar adalah wujud kepasrahan yang benar. Ibarat kamu memiliki kerbau dan sapi, jika berontak hendak lepas, pegang erat keluh atau tali pengikat yang ada di hidungnya. Apabila di dalam kandang, masukkanlah semuanya. Kunci rapat pintu kandang, jagalah baik-baik siang maupun malam. Itulah bentuk kepasrahan yang benar kepada sang penguasa sejati. Pilahlah dan pilihlah apa saja yang pantas bagi sebuah kerajaan yang sesuai dengan kedudukan dan kecerdasan kamu. Perbanyaklah ikhtiar dan bersandar kepada Yang Widi. Setiap tindakanmu warnailah dengan rasa syukur. Senantiasa ingat, baik saat berjalan, duduk,
duduk berbicara, ingatlah bahwa kamu adalah raja. Nanti akan aku berikan petunjuk anakku, bagaimana membangun kota agar kokoh kerajaanmu, selamat sejahtera hingga nanti. Ambilkanlah air anakku, jangan terlalu banyak air di dalam kendi, secukupnya saja. Senopati memenuhi permintaan, segera menyuruh agar mengambil air di dalam kendi tanah. Yang diperintahkan segera mengambil dan tak lama kembali membawa apa yang diminta, air di dalam kendi tanah. Lantas bergeraklah Sunan Adilangu sembari membawa kendi berisi air, berjalan mengelilingi perbatasan. Senopati mengiringi di belakang, sembari membawa tali untuk mengukur tanah di mana air dicurahkan. Berkata sang Wiku, "Hai anakku Senopati, ikutilah bekas di mana air aku cucurkan. Bangunlah tembok di kota situ. Karena dititahkan menjadi makhluk hidup, oh anakku, jangan berhenti menjalankan hati yang dipenuhi syukur, dan seyogyanya bisa memperhatikan kebutuhan dari semua rakyatmu. Perlakukan dengan kasih manakala kurang diperhatikan. Bakal menciptakan dusunya kerajaan disebabkan kurangnya perhatianmu. Tidak merasa bahwa semua ini hanyalah pinjaman dari yang menguasai alam. Dan waspadalah selalu, manakala kamu memberikan perintah kepada seluruh rakyat, buatlah nyaman hati mereka, turutilah nasihatku, siramilah hati mereka dengan kasih. Sekarang mulailah mencetak. Suruhlah orang-orang Mataram dalam bekerja, usahakan mengerjakan sebagus mungkin sehingga bisa bertahan sampai nanti. Anakku, manakala sudah sesuai dengan laku hidup yang sesungguhnya, sungguh bagaikan sudah menjadi raja sesuai dengan kelakuan manusia utama, menjadi wakil yang sukma, menguasai alam dunia yang benar-benar berkuasa kepada seluruh yang hidup. Karena memang manusia seperti itulah yang berhak memiliki dan akan kuat tanpa rintangan. Ketahuilah keberadaan yang widi, oh anakku, keberadaannya yang sejati. Sesungguhnya tak berpisah dengan segala aktivitasmu, akan tetapi tiada kamu hiraukan. Bahkan tiada kamu ketahui, sangat dekat namun samar. Tiada bertempat jauh di sana, benar-benar nyata di depanmu. Tuhan sesungguhnya ada di depan matamu, tetapi terliputi alam dunia. Panembahan Senopati mematuhi dan menghaturkan terima kasih. Semua nasihat Sunan Adilangu sudah dimasukkan dalam hati. Namun masih gelisah hatinya, masih berat dengan keberadaan ratu itu. Selesai. Oke teman-teman, ya dari yang bagian pertama, kedua, dan ini ketiga terakhir ya, bagian terakhir tadi diceritakan adalah setelah Ki Jurutaman karena sakit, dia meminta sembuh, dites telur pemberian Ratu Kidul kepada Jurutaman. Akhirnya Jurutaman badannya berubah menjadi raksasa sebesar gunung. Kemudian minyak Jayang Katong yang diberikan Ratu Kidul itu dites ke Nini Panggung sama Ki Koso, dan akhirnya setelah ditetesin berubah menjadi tidak terlihat, menjadi jin. Dan kemudian ketikanya Ki Jurutaman ditempatkan di Gunung Merapi untuk menguasai semua makhluk halus yang ada di situ. Nini Panggung dan Ki Jurutaman ditempatkan di pohon beringin tua untuk menjaga Mataram. Nah, dari yang tadi kan Ki Jurutaman itu merupakan korelasi dengan Gunung Merapi, korelasi antara Mataram dan Gunung Merapi. Ratu Kidul itu adalah korelasi antara
Mataram dan kerajaan Pauk itu. Jadi hubungan Mataram itu ya sebenarnya lebih ke antara gunung Mataram dan laut. Itulah garis imajiner yang diciptakan dari situ. Salah satunya inspirasinya di situ. Dan mengenai cerita ini adalah karya sastra. Mengenai benar tidaknya ya saya juga tidak tahu. Saya hanya membacakan, merupakan bagian dari babat karya sastra Jawa zaman dahulu, yang ini pun juga ditulisnya sudah sekian tahun lah ya, sekian ratus tahun setelah kejadian itu. Jadi untuk valid tidaknya ya kembali ke diri masing-masing saja. Ini hanya menceritakan, dan ya salah satu hubungan antara Mataram dan Sunan Adilangu, atau banyak yang menyebut juga adalah Sunan Kalijogo, yaitu tadi adalah lebih ke nasihat kepada Panembahan Senopati. Dan akhirnya nasihat ini dipakai juga nanti pada saat Mataram mengalahkan Pajang. Jadi Mataram pada saat mengalahkan Pajang itu mendapat bantuan juga dari kerajaan Keraton Kidul juga, dan juga ya mendapat bantuan dari Sunan Adilangu atau entah Sunan Kalijogo juga. Oke, dan kalau diperhatikan banyak sekali petuah dari Sunan Adilangu kepada Panembahan Senopati yang masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton channel Jiwa Tua 2, dan bagi yang sudah menonton 3 bagian dari Pupuh, Kinanti, Mijil, dan Danggulo. Terima kasih banyak. Semoga 3 video ini bermanfaat untuk teman-teman dan menambah wawasan mengenai sejarah, mengenai karya sastra Jawa. Terima kasih dan salam.